Hari berikutnya, Qin Tian bicara, langit cerah dan bumi cerah, Taisang Lao Jun Yuan Shi Tianzun. Tathagata, Buddha, Guanyin, Bodhisattva, Kaisar Langit, penguasa kamar mandi mohon segera muncul. Ini sangat mendesak. Di situ diperlihatkan jendela sistem bertuliskan check-in. Lalu Qin Tian mengeklik tulisan itu. Berikan padaku. Ding, selamat kepada host. Karena telah masuk dan mendapatkan, teknik transformasi kebebasannya telah ditingkatkan ke level 13. Tubuh keabadian abadi telah ditingkatkan ke level 3. Mutiara pengumpulan roh, yang terbaik dari level kaisar, dapat meningkatkan pemakainya kecepatan kultivasi dan mengisi kembali kekuatan spiritual pemakainya. Dan Qin Tian dengan tangan gemetar mulai mengeklik undian. Setelah itu dia jadi kesal. Sial, tidak ada hasil bagus. Lalu Miao Ling datang. Guru, apa yang kamu lakukan? Qin Tian menjawab. Miao Ling, kemarilah. Aku ingin kamu pergi ke alam rahasia kekaisaran dengan batasan alam. Miao Ling masih bingung. Alam rahasia alam kekaisaran dengan batasan alam. Setelah beberapa saat, berpindah ke tempat yang menuju alam rahasia. Di tempat itu terdapat sebuah portal, atasnya bertuliskan Liang Jishan. Dan ada seseorang yang berkata, alam rahasia alam kaisar dengan batasan alam, ditinggalkan oleh beberapa orang kuat di puncak alam kaisar sebelum mereka mati. Untuk menemukan ranah rahasia warisannya sendiri. Selain warisan seni beladiri dan seni beladiri, ada juga ramuan kekaisaran dan bahkan senjata kekaisaran, tetapi kemungkinannya relatif kecil. Muridnya bilang, guru benar-benar tahu banyak hal. Gurunya berkata lagi, dikabarkan bahwa alam rahasia ini mungkin telah ditinggalkan oleh Kaisar Guyang, pembangkit tenaga listrik puncak alam kekaisaran tingkat ketiga, 30.000 tahun yang lalu. Lalu orang yang baju biru berkata, jika aku bisa menemukan warisan Kaisar Guyang di alam rahasia, aku juga akan menjadi orang kuat. Yang pakaian putih menanggapi, berhentilah melamun, kami para kultivator biasa tidak punya kesempatan, menyerahlah. Kamu bahkan tidak perlu melihat-lihat, 3 kekuatan terkuat di sekitar Gunung Liangji ada di sini. Kami para kultivator biasa tidak punya peluang, jadi menyerahlah. Dan di sana sudah banyak orang-orang yang datang. Lalu orang pakaian biru jadi lesu. Ya, mereka semua adalah keajaiban tingkat ketiga semi-suci, yang diajar secara pribadi oleh kaisar tertinggi, dan mereka memiliki rekor tak terkalahkan dalam bersaing melawan alam suci. Yang pakaian putih berkata, kita tidak bisa membandingkan. Lalu yang pakaian biru bilang, aku berharap mereka tidak bisa datang karena diare. Di sisi lain diperlihatkan, orang itu bernama Lan Feng, Pangeran Kekaisaran Senlan. Dia berkata, aku tidak menyangka kamu akan datang juga. Dan lawan bicaranya adalah, Putri Permaisuri Kekaisaran Haotian, Bingsuan, bernama Mu Qingqing. Dia menjawab, kamu di sini, bagaimana mungkin aku tidak datang? Hal ini terkait dengan senjata kekaisaran. Dan di sisi lain, ada seorang yang matanya ditutupi kain, dia bernama Jian Beichen, salah satu keturunan lembah Dewa Pedang. Dia berkata, senjata kekaisaran Kaisar Guyang dan pedang Guyang hanya akan menjadi milik lembah Dewa Pedang kita. Lalu Lan Feng berkata, mari kita tidak membicarakan hal ini untuk saat ini. Lihat ke sana, dia menunjuk ke atas, dan terlihat bayangan wanita yang terbang melayang di udara. Lan Feng berkata, sepertinya orang hebat telah tiba. Rupanya wanita itu adalah Miao Ling. Sekarang dia memakai cadar. Kemudian dia telah mendarat. Jian Beichen berpikir, roh pedang di tubuhnya tidak kalah dengan milikku. Mu Qingqing berpikir, aku belum pernah melihatnya sebelumnya, mungkinkah dia orang berbakat dari bidang lain? Lalu Lan Feng melompat ke arah Miao Ling. Meskipun dia dipisahkan oleh kerudung, aku masih dapat melihat bahwa dia sangat cantik. Mu Qingqing yang melihatnya berkata, menjadi impulsif tidak membuahkan hasil. Dan Lan Feng sudah mendarat di depan Miao Ling. Lalu Miao Ling bertanya, ada apa denganmu? Lan Feng berkata, aku adalah Pangeran Kekaisaran Senlan. Wanita, angkat cadarmu. Lalu Lan Feng mencoba melepas cadar Miao Ling, tetapi bisa dihindari Miao Ling. Lalu Miao Ling menyerangnya dengan pedang. Enyahlah.
Dan tebasan pedang itu membuat perisai kuningnya pecah. Lan Feng jadi tambah semangat. Satu serangan pedangnya bisa menembus aura pelindung tubuhku dan melukaiku. Orang-orang yang menonton pada terheran-heran. Sungguh menakjubkan, dia justru dengan mudah melukai Shenlan, pangeran kekaisaran. Aku tidak tahu kekuatan mana yang jenius, mungkinkah dia jenius dari wilayah tengah Zhongzhou? Lan Feng bergumam, wilayahnya berada di semi-Sein tingkat kedua, hanya kekuatan pedangnya yang lebih kuat. Maka pedangnya pasti luar biasa. Setidaknya itu senjata semi-kaisar, bahkan mungkin senjata tingkat kaisar tingkat rendah. Lalu dia berkata, sambil mengeluarkan garis keturunannya, berbentuk ular dengan kepala lebih dari satu. Jika kamu menyakitiku, tinggalkan pedangmu untuk meminta maaf. Kalau tidak, kamu tidak bisa pergi hari ini. Garis keturunan Kaisar Suci Kekaisaran Shenlan. Di sisi Miaoling dia menyimpan pedangnya, meskipun keahliannya tidak sebaik orang lain, dia tetap berbicara segar dan halus, dia layak menjadi pangeran Kekaisaran Shenlan. Lalu Miaoling mengeluarkan garis keturunannya, burung Phoenix es kuno. Tidak diperlukan senjata untuk memukulimu, lalu Lan Feng mulai maju menyerang. Bicara omong kosong, hari ini aku akan membiarkan kamu melihat kekuatan pangeran ini. Dia mengeluarkan jurusnya, pisau ular. Miaoling menunduk, menghindar dari tebasan pisau itu. Dan dia seperti mengincar kelemahannya. Lalu tangan Miaoling tiba-tiba sudah mencengkeram badan Lan Feng. Dan terlihat burung Phoenix es kunonya sedang mencengkeram ular merah itu. Dan kemudian Miaoling membanting Lan Feng. Dia terjatuh dengan keras sampai keluar asap putih. Orang yang menonton jadi terkejut. Orang baju hijau berkata, garis keturunan Kaisar Suci Kekaisaran Shenlan, sebenarnya ditekan oleh garis keturunannya. Dan orang di sampingnya mengatakan, apa garis keturunannya? Di sisi lain, abis dibanting Lan Feng tambah senang. Garis keturunan yang kuat. Jika aku menangkapnya, pedang dan garis keturunannya akan menjadi milikku. Lalu dia berteriak, Paman, tangkap wanita ini untukku. Di situ Miaoling bingung. Miaoling berkata, anak-anak hanya memanggil orang tua ketika berkelahi. Di belakang Miaoling pamannya Lan Feng berkata, gadis kecil, sang pangeran telah berbicara. Lalu Miaoling menoleh ke arahnya. Orang itu adalah pelindung pangeran Kekaisaran Shenlan di alam suci tingkat 3. Sambil lompat ke arah Miaoling dia berkata, ikuti aku kembali ke Kekaisaran. Lalu pamannya tiba-tiba terkejut. Dan ada sebuah serangan yang mengenainya hingga dia terpental. Ternyata sang pangeran Lan Feng juga terkena serangan itu hingga dia terpental mundur. Pamannya bingung. Ini, dan terlihat, tangan Qin Tian yang membawa pedang kematian muncul di samping Miaoling. Sang pelindung, apakah Anda satu-satunya yang diperbolehkan memiliki wali? Qin Tian berkata ke Miaoling, aku tidak akan keluar, aku mencoba menakut-nakuti mereka secara diam-diam. Miaoling menjawab, oke, guru. Pamannya berkata, Pangeran, bagaimana kalau kita mundur selangkah dan menunggu dunia rahasia sebelum kita membuat rencana? Lan Feng menjawab, oke, aku akan mendengarkanmu Paman Long. Paman Long membawa pangeran pergi sambil berkata, nak, biarkan aku melepaskanmu sekarang. Para penonton berkomentar, sebenarnya berhenti setelah kemunculan tangan di atas. Mengapa dia tidak memulai pertarungan dan kehilangan kedua belah pihak, meninggalkan saya dengan dua lawan lebih sedikit? Orang di sampingnya berkata, Anda sedang berpikir sial. Tapi kita harus menjauh dari dua orang ini setelah masuk. Saya kira mereka pasti akan bertarung setelah memasuki dunia rahasia. Ya, kamu benar. Dan di sana orang-orang masih menunggu dunia rahasia terbuka. Lan Feng dan Jian Beichen sedang berbisik, Miaoling menyadarinya. Tampaknya Pangeran Kekaisaran Shenlan dan penerus Lembah Dewa Pedang telah mencapai kesepakatan. Lalu Mu Qingqing menghampiri Miaoling. Halo, Miaoling melihatnya. Mu Qingqing berkata, namaku Mu Qingqing. Aku pikir kamu juga memperhatikan bahwa Lan Feng dan Jian Beichen bergabung. Untuk bersaing dengan mereka, aku berharap dapat membentuk tim denganmu. Bagaimana kalau kita membagi barang secara merata? Miaoling berpikir sejenak, lalu berkata, baiklah. Setelah menunggu beberapa saat, terdengar suara orang berkata, terbuka, terbuka, dunia rahasia terbuka.
dan terlihat di dalamnya seperti gurun yang diterangi matahari besar. Orang-orang berlari untuk memasukinya. Setelah itu, mereka terlihat seperti gosong di hadapan banyak matahari. Dan di sana terlihat bangunan yang di atasnya ada 9 matahari. Kaisar Guyang ini benar-benar tidak ada hubungannya. Orang yang tengah berkata, sebenarnya ada area terlarang di alam rahasia, jadi kita hanya bisa jalan kaki. Orang paling depan bilang, kurangi bicara, hemat energi, dan bergegas ke pinggir jalan untuk memulihkan diri. Ketika kamu sampai di kota kuno di ujung gurun, kamu tidak punya peluang. Yang belakang bicara, ya, semua orang pasti akan berjuang untuk merebut harta karun itu. Tapi aku tidak punya waktu untuk memulihkan diri secara perlahan. Setelah lama berjalan, terlihat sesosok kaki gemetar. Di situ terlihat Lan Feng dan Jian Beichen. Lan Feng berkata, akhirnya, dan Jian Beichen bilang, tiba. Dan terlihat di depan mereka ada sebuah portal bertuliskan Kota Guyang. Ada yang berkata, teruskan. Dan ada yang jatuh mau pingsan. Tolong aku. Dan akhirnya dia terkapar. Lalu terlihat sinar matahari itu yang sangat panas hingga banyak asap berterbangan, dan orang yang telah sampai di depan portal Kota Guyang akan segera masuk. Di balik portal ternyata ada sebuah pintu yang terbuka. Seorang murid berkata, Guru, pintunya akan tertutup. Gurunya menjawab, jangan panik, kita sudah masuk. Dan terlihat banyak orang yang belum masuk. Tiba-tiba tempat itu ada formasi yang aktif dan energi cahaya kuning naik ke atas. Setelah beberapa saat, terlihat sebuah kaki. Ternyata itu gurunya yang dikejar sama muridnya, yang telah berubah jadi menakutkan. Gurunya berkata, kenapa menjadi seperti ini? Muridnya memanggil gurunya. Guru, tunggu aku. Mengapa melarikan diri? Bukankah aku murid baikmu? Guru, terlihat gurunya dikejar dan ada pintu terbuka di sana. Lalu gurunya memasuki pintu itu. Muridnya kukunya bisa menggores pintu. Guru, buka pintunya. Buka pintunya cepat. Gurunya berkata, sialan, alam rahasia Kaisar Guyang ini adalah sebuah lubang. Belum lagi larangan terbang. Begitu kita memasuki kota Guyang, kekuatan sihir kita akan dilarang dan kita akan menjadi manusia biasa. Suaranya hilang. Apakah kamu sudah pergi? Lalu dia menoleh ke belakang. Dan melihat banyak botol di sana. Dan dia mengunci pintunya. Botol itu bertuliskan Busengdan. Dia melihat tulisannya. Obat mujarab tonik. Aku tidak memperhatikan ketika aku melarikan diri, tetapi sekarang sepertinya aku beruntung. Ruangan ini sepertinya khusus digunakan untuk menyimpan ramuan. Itu masih sama dengan sebotol anggur. Sepertinya aku akan menghasilkan banyak uang. Lalu dia terkejut. Di botol itu keluar tangan muridnya. Guru, kena kau. Gurunya berteriak. Pergi. Tangan itu mencoba menggapai gurunya. Guru, jangan lari. Gurunya jadi gemetar. Muridnya yang jadi iblis berkata, turun saja ke tanah bersamaku. Terdengar teriakan gurunya yang mungkin sudah diserang muridnya. Dan dilihat dari luar cahaya kuning itu masih memancar ke langit. Dan ada yang menjadi tulang akibat kepanasan. Berpindah di luar alam rahasia, seperti ada 3 orang yang menunggu. Orang yang matanya ditutupi kain adalah Jian Wuchen dari Lembah Dewa Pedang. Yang tengah adalah Raja Lanyang dari Kekaisaran Senlan. Dan yang wanita adalah Muyun dari Kekaisaran Haotian. Dan terlihat panci terbang Qin Tian dari kejauhan. Qin Tian berkata, semua orang ada di sini. Ho, aku punya firasat bahwa imbalan yang diberikan oleh sistem kali ini luar biasa. Biar ku lihat, Miao Ling juga harus mempercepat kemajuannya. Berpindah di dalam tempat ruangan rahasia. Miao Ling dan lainnya seperti terdiam, ada asap putih ke arahnya, dan di depannya ada patung yang di atasnya seperti gambar matahari. Patung itu seperti menyedot mereka. Miao Ling dan lainnya pandangannya jadi kosong. Dan di tengah balon Miao Ling terlihat tangan yang muncul. Ternyata itu Qin Tian. Dia berkata, aneh, apakah mereka semua kerasukan roh jahat? Qin Tian melihat ke patung itu. Patung itu seperti masih hidup. Lalu Qin Tian mendaki balon Miao Ling. Tidak baik, orang ini menyedot energi Miao Ling dan yang lainnya. Lalu dia mengeluarkan pedangnya. Mini. Lalu Qin Tian mengeluarkan jurus pedang kehidupan dan kematian.
Dan energi tebasan pedangnya mengarah ke patung hidup itu. Dan gambar matahari di atas kepalanya jadi terbelah. Lalu patung itu membuka matanya. Siapa yang merusak barang besarku? Qin Tian berkata, selesai, saatnya pergi, dan dia sudah menghilang. Di situ pandangan mata mereka terlihat kosong. Lalu mereka kembali sadar. Miao Ling berkata, ini, Mu Qingqing berkata, brengsek. Setelah kita memasuki dunia rahasia, aku jatuh ke dalam fantasi tanpa menyadarinya. Lan Feng berkata, pria perunggu ini menyerap darah para jenius yang meninggal, apakah Anda ingin dibangkitkan? Jian Beichen berkata, sosok perunggu ini mungkin adalah tubuh Kaisar Guyang yang telah meninggal, dan ini bukanlah dunia rahasia. Ini sengaja diatur oleh Kaisar Guyang untuk kebangkitan. Patung itu berkata, karena kalian telah mengetahuinya. Kalau begitu kalian semua akan mati di sini. Mu Qingqing berkata, hei, hanya kita berempat yang tersisa di sini, ayo bergabung. Lan Feng menanggapi, hanya bisa seperti ini. Patung itu berkata, hanya beberapa orang semi-suci yang berani bicara omong kosong di sini. Sekarang saya telah kembali ke alam suci tingkat 2. Mulai sekarang, kamu akan dengan patuh menjadi makananku ketika aku keluar dari dunia kekaisaran. Miao Ling bilang, bersiap menyerang. Mu Qingqing berkata, ayo pergi bersama. Jian Beichen berkata, tidak masalah. Miao Ling menyerang dengan jurus pedangnya. Heart Arusal. Mu Qingqing menggunakan jurus Tianjue. Jian Beichen mengeluarkan jurus Tousan Sword Style 1, dan Lan Feng mengeluarkan jurus Lanyan's 12 Skills. Dan patung Guyang itu juga menyerang. Junior, izinkan saya menunjukkan kepada Anda, keterampilan bertarung Kaisar. 18 Hell's Knife Mountain Hell. Dan terlihat dari luar terpancar gelombang energi melingkar. Lalu tempat itu meledak, dan terlihat tangan patung Guyang dan pedangnya yang jatuh. Dan dia berbaring di tanah. Sambil berkata, mati, hidup, kebangkitan. Terlihat Miao Ling dan lainnya telah mengalahkannya. Beberapa saat kemudian di luar pintu rahasia, Miao Ling memapah Mu Qingqing dan membawa keluar dari pintu itu. Lalu Lan Feng berkata, cincin penyimpanan Kaisar Guyang ada di tangan wanita itu. Jian Beichen meneruskan, pedang Guyang ada di tangan Mu Qingqing. Lan Feng bilang, halo, dan terlihat warna langit jadi merah dan bawahnya biru seperti penghalang yang dibuat oleh Jian Wuchen. Mu Yun berkata, Jian Wuchen, Raja Lanyang, apakah Anda ingin memprovokasi perang antara Kekaisaran Hao Tian, Kekaisaran Shenlan, dan Lembah Dewa Pedang? Raja Lanyang bilang, hanya bercanda. Mengapa saya harus melakukan sesuatu terhadap Anda dan Putri Kekaisaran Hao Tian? Jian Wuchen berkata, aku hanya ingin pedang Guyang yang ada di tangan sang putri. Lanyang berkata, saudara Beichen benar. Mu Yun, jangan bicara omong kosong, 2 lawan 1, kamu bukan tandingan kami. Jian Wuchen berkata, pedang kekaisaran adalah milik Lembah Dewa Pedangku, dan gadis itu milikmu. Pedang di tangannya juga luar biasa. Selain itu, dia juga mendapat harta lainnya, jadi kamu tidak akan rugi. Lanyang bilang, tepat sekali. Lalu Mu Yun bersiap menyerang dengan tongkatnya. Aku tidak akan membiarkanmu sukses. Dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Qin Tian merangkul pundak mereka berdua. Bagaimana? Ingin menindas murid saya? Mengapa kalian tidak bermain-main denganku? Jika kalah, bisakah ini berakhir di sini? Dalam hati Mu Yun berkata, orang ini sangat tampan. Tidak, sungguh keajaiban yang luar angkasa. Lanyang berpikir, kapan dia muncul? Aku tidak menyadarinya sama sekali. Jian Wuchen berpikir, alam rohani, tidak, alam spiritual tidak bisa terbang. Lalu mereka berdua menjauh dari Qin Tian. Siapa kamu? Qin Tian bilang, aku di sini hanya untuk bermain game. Jian Wuchen berkata, berani mempermainkanku. Lanyang berkata, bahkan jika kamu berpura-pura berada di alam spiritual, aku akan merobek kulitmu. Qin Tian dengan mudah menghindari serangannya. Kalau begitu ayo bertarung. Pedang hidup dan mati. Terlihat cahaya terang dan gelap, dan gelombang energi menyebar dari pedang itu. Mu Yun berpikir, hanya mencabut pedang saja sudah begitu kuat. Siapa dia? Qin Tian bertanya, apa triknya? Ayo semuanya. Terlihat Qin Tian akan melawan 2 orang. Lanyang berpikir,
Ups, orang ini bukan orang biasa. Jian Wuchen berpikir. Apakah dia memegang senjata kekaisaran? Tidak, itu. Lalu terlihat tangan yang main catur. Ternyata mereka malah bermain catur di sana. Jian Beichen berkata, jadi apa yang kita lakukan? Lan Feng menanggapi. Jangan khawatir, ayahku pasti akan mengalahkan orang-orang yang menghalangi, dan pihak ini akan dikalahkan. Mu Qingqing berkata, apakah kamu bercanda? Apakah menurut Anda bibi saya seorang vegetarian? Bibiku pasti akan memenangkan permainan ini. Lan Feng berpikir. Yang penting gadis di sebelahmu tidak mudah diajak main-main, kalau tidak aku akan melakukan sesuatu. Miao Ling melihat ke arah Lan Feng. Lan Feng berkeringat panik berkata. Makan. Lalu dari atas Qin Tian memanggil. Miao Ling, apa kamu di sana? Miao Ling melihat ke atas. Guru saya di sini. Mu Qingqing berkata. Ayahmu tidak punya peluang menang dalam situasi 2 lawan 2 ini. Lan Feng bilang, candaan, berpikir, sial, aku malah lupa kalau wanita ini juga punya master, ini tidak bagus. Qin Tian bertanya, apakah kamu baik-baik saja di sana? Apakah kamu baik-baik saja? Miao Ling menjawab, saya baik-baik saja, mereka sedang bermain catur di sini. Mereka berdua jadi berkeringat panik. Mu Qingqing berkata, diam, jangan beritahu siapapun. Jian Beichen bilang, benar sekali, para tetua berkelahi di luar dan kita bermain di dalam. Betapa bermartabatnya. Lalu Qin Tian berkata, hebat, sepertinya tidak ada yang salah. Saya yakin itu. Di sisi lain, Lanyang bersiap menyerang Qin Tian dengan kekuatan apinya. Sialan, siapa yang kamu anggap remeh? Lalu dia diserang oleh kekuatan es oleh Mu Yun. Lanyang berkata, kau jangan ikut campur. Mu Yun berkata, kau salah, aku hanya ingin melindungi keponakanku. Dia berkata ke Qin Tian, serahkan Raja Lanyang padaku. Qin Tian menjawab, terserah Anda. Lanyang mengeluarkan jurus, nafas api, dan esnya jadi pecah. Dia berkata, aku serahkan pria sombong itu padamu. Jian Wuchen menjawab, tidak masalah. Dia mengeluarkan jurus Field Expansion. Sihir luar angkasa, melarang, dan muncullah lingkaran aura yang menutupi mereka. Jian Wuchen berkata, hanya ada kita berdua sekarang, dan wanita itu tidak dapat membantumu. Qin Tian bertanya, apakah ini alam yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang berada di alam kaisar? Qin Tian berpikir, ada sesuatu, selain gravitasi ruang yang semakin berat, saya juga telah tertindas. Satu-satunya cara untuk melawan penindasan ini, adalah dengan kekuatan spiritual. Namun tidak ada cara untuk memulihkan energi spiritual yang dikonsumsi, karena di bawah domain tersebut, aku tidak dapat menyerap energi spiritual apapun dari dunia luar. Tapi itu tidak berguna bagiku. Qin Tian mulai melompat menyerang. Tubuh abadi-abadi, mulai. Jian Wuchen berpikir, Anda tidak menggunakan domain Anda, dan Anda menolak domain saya hanya dengan kekuatan fisik Anda. Latihan fisik. Lalu dia berkata, tapi aku pendekar pedang paling agresif. Dia mengeluarkan jurus. 1000 pedang itu seperti satu. Qin Tian juga mengeluarkan jurus. Pedang hati Jue Qinglian itu unik. Dan terjadi benturan pedang punya mereka berdua. Jian Wuchen berkata, kekuatan yang begitu besar, layak untuk kekuatan fisiknya, dan keterampilan pedangnya juga sangat kuat. Tapi pedang tajam yang dipegang oleh pendekar pedang. Anda tidak akan terbatas pada pedang berwujud. Dia mengumpulkan aura kuning di tangan yang satunya. Dan aura itu berubah jadi pedang. Lalu dia menebas ke arah Qin Tian. Tebasan lightsaber, tampaknya Qin Tian terkena wajahnya. Dan Qin Tian jatuh ke bawah dengan keras hingga gelombang aura di sana menyebar. Dari kepulan asap, terlihat bayangan Qin Tian. Dia berkata, ada 2 cara untuk berlatih ilmu pedang. Sang Wenglai, kamu menebasku dengan pedangmu. Jian Wuchen berpikir, bukankah aku memukul kepalanya dengan tepat? Lalu berkata, berkulit sangat tebal. Qin Tian berkata, sekarang giliranku untuk memberimu pukulan. Pedang hati Jue. Qin Tian menebasnya dengan jurus. Pedang abadi tidak bisa ditemukan. Jian Wuchen masih santai. Lalu kemudian,
Badannya tergores oleh pedang tak terlihat. Dia berpikir, bagaimana bisa, hanya satu ayunan pedang, sungguh gerakan pedang yang kuat. Langsung memotong akarku, bahkan ketika aku di lapangan, aku bahkan tidak dapat memulihkan tanganku lagi. Dia berkata, ini tidak mungkin, lalu berpikir lagi. Gerakan seperti ini, orang ini apakah dia kaisar tertinggi? Lalu lapangan yang seperti bolanya mulai pecah. Mu Yun melihat itu. Dan Qin Tian mendarat dengan sempurna. Sedangkan Jian Wuchen dia jadi jatuh. Dan terlihat bajunya pada sobek. Mu Yun berkata, Raja Lanyang, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Lan Feng berkata, lapangannya rusak. Dan Jian Beichen menghampiri Jian Wuchen lalu memanggilnya. Paman Guru. Dan Jian Wuchen dirangkul dua orang. Mendengus. Hah. Kamu beruntung kali ini, Saudara Wuchen, ayo pergi dan keluar dari sini. Di sisi lain, Miaoling terlihat senang. Guru, Qin Tian bilang. Miaoling, sedangkan Mu Qingqing wajahnya memerah melihat Qin Tian. Sangat tampan, Qin Tian berkata, bagus sekali. Miaoling bilang. Hehe, aku dapat cincin penyimpanannya. Lalu Mu Yun menghampiri mereka. Halo, saya bibi Mu Qingqing, Mu Yun. Qin Tian menjawab. Halo, saya Qin Tian, Master An Miaoling. Mu Qingqing menyukai Qin Tian. Paman, Qin Tian bertanya, Paman, apakah saya setua itu? Gadis kecil, jangan bicara omong kosong, aku masih kakak laki-laki. Mu Yun menundukkan kepala Qingqing. Tidak peduli seberapa besar atau kecilnya, mohon maaf kepada Senior Qin. Lalu Qingqing berkata, maaf, Senior Qin. Mu Yun berkata, Kekaisaran Haotian tidak jauh dari pegunungan dua alam. Saya ingin tahu apakah rekan Tao Qin bebas datang ke Kekaisaran Haotian sebagai tamu. Qin Tian menjawab, tidak, Miaoling dan saya sudah terlalu lama meninggalkan Sekte Pedang Kunlun, dan harus kembali untuk melaporkan bahwa kami aman. Lalu Mu Yun memberi sebuah token ke Qin Tian. Nah, ketika rekan Daois Qin bebas datang ke Kekaisaran Haotian, Anda dapat memberi tahu saya melalui token. Qin Tian menjawab, tidak masalah. Setelah beberapa saat, Qin Tian di atas panci terbang berkata, oke, kali ini alam rahasia Kaisar Realem telah berakhir. Hadiah apa yang akan diberikan sistem kali ini? Ding! Selamat kepada peserta magang tuan rumah, karena berhasil menyelesaikan misi alam rahasia, dan akan diberi hadiah teknik penempaan senjata kekaisaran terbaik, dan hadiah masuk akan ditingkatkan sebesar 20%. Qin Tian jadi senang. Ini sebenarnya adalah metode penempaan senjata kekaisaran. Miaoling jadi takut, bertanya-tanya. Apa yang salah dengan ini? Apa yang terjadi? Di situ Qin Tian melompat-lompat di atas panci. Hahaha, wuhu, lepas landas, yoho.